wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Kurnianto dari SMA Kesatuan Bogor, kelas 10 IPS 2, nomor absen 4. Pada hari ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang teks anekdot. Sebelumnya, mari kita bahas dulu pengertian teks anekdot itu sendiri. Teks anekdot adalah teks singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan mempunyai maksud untuk menyampaikan pesan atau kritik. Teks anekdot mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah tentunya untuk menghibur. Yang kedua untuk mengkritik. Dan yang terakhir adalah untuk menyampaikan suatu pesan. Pada hari ini, saya akan membacakan salah satu cerita anekdot yang berjudul Daging. Dan juga saya akan mengidentifikasi sesuai dengan kriteria dari teks anekdot. Dalam cerita ini diperankan oleh dua tokoh, yaitu bernama Tony dan tukang daging. Pada suatu hari, di Senin pagi, Tony sedang mempersiapkan untuk ujian, sehingga dia butuh ketenangan agar bisa belajar dan berkonsentrasi. Jadi, supaya bisa lebih paham, Tony sengaja bangun sejak subuh untuk belajar. Baginya, pagi adalah waktu yang paling baik karena pada pagi hari ini tidak seberisik waktu siang, sehingga Tony yakin ia bisa berkonsentrasi penuh. Dia pun belajar dengan tenang dan damai. Saat Tony sedang belajar dan menghafalkan untuk ulangan hari Senin itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat cempreng dan memecah kesunyian tepat di pukul 6. Suara itu berbunyi, "Daging, daging." Karena suara tersebut masih jauh dan juga Tony tidak merasa terganggu, maka ia berusaha untuk mengabaikannya. Tetapi lama-kelamaan suara tersebut makin dekat, sehingga Tony pun merasa gelisah dan kesal. Konsentrasi belajarnya pun menjadi buyar. "Daging, daging, daging." Karena ia merasa sangat terganggu, dengan kesal, Tony bangkit untuk keluar rumah, kemudian membalas teriakan si penjual daging tersebut. Woi bang, diem kenapa? Orang mau belajar aja gak bisa pagi-pagi. Gak otaknya bang. Mohon maaf deh, ini mau saya punya DPS soalnya. Lah, emangnya kalau misalnya punya DPS kenapa bang? Ya iya tuh deh, di DPS mah gak ada otak semua. Ada aja cuma daging doang. Setelah kita mendengarkan teks anekdot yang berjudul daging tadi, sekarang kita akan bersama-sama mengidentifikasinya. Yang pertama adalah siapa yang diceritakan dalam cerita tersebut. Jawabnya, yang diceritakan adalah anggota DPR, namun melalui tokoh Tony dan tukang daging. Yang kedua, masalah apa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut? Jawabnya, dalam teks anekdot tersebut menceritakan betapa tidak bertanggung jawabnya DPR terhadap amanah yang telah diberikan oleh rakyat di Indonesia. Namun, dalam cerita ini dikemas dalam percakapan yang sering kita dengar sehari-hari dan tidak secara langsung disampaikan ke DPR, namun melalui cerita lucu yang menghibur dan juga menyindir. Yang ketiga, temukan unsur humor dalam teks anekdot tersebut. Unsur humor dalam teks anekdot tersebut dapat ditemukan pada tayangan berikut ini. Woi bang, diem kenapa? Orang mau belajar aja gak bisa pagi-pagi. Gak ada otaknya bang. Mohon maaf deh, ini mau saya punya DPS soalnya. Lah, emangnya kalau misalnya punya DPS kenapa bang? Ya iya tuh deh, di DPR mah gak ada otak semua. Ada aja cuma daging doang. Yang keempat, adakah pesan tersirat atau kritik yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita tersebut? Jawabannya ada. Cerita ini tidak hanya menceritakan kisah yang lucu, namun juga terdapat sindiran yang disampaikan, yaitu untuk para anggota DPR, bahwa mereka harus lebih amanah dan bertanggung jawab atas janji yang pernah mereka berikan.
Jangan sampai melupakan janji atau mengingkari janji yang telah mereka berikan kepada rakyat. Karena tentunya rakyat Indonesia ingin pejabat negara adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Tidak hanya pada rakyat, namun juga kepada negara kita ini. Yang kelima, mengapa cerita tadi disebut teks anekdot? Jawabnya, karena dalam cerita tersebut banyak mengandung struktur anekdot seperti unsur humor, yang tujuannya tentu untuk menghibur para pembacanya. Lalu di teks tadi juga menyampaikan kritik secara halus dan tidak langsung, namun berupa sindiran. Dan yang terakhir, di dalam teks tersebut juga mengangkat tokoh masyarakat, yaitu DPR. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah lebih mengerti mengenai teks anekdot? Saya harap penjelasan yang saya berikan kepada kalian semua dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.